Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Pak Jokowi sudah merespon terkait pemecatannya oleh PDIP, Partai Bergambar Banteng. Ya, apa respon Pak Jokowi? Responnya kayak judul lagu. Biar waktu yang mengujinya. Paten, dalam banget. Banyak tafsiran. Tapi ini gue akan memberikan sebuah tayangan video apa tafsir dari Pak Jokowi ini dan kemana Pak Jokowi setelah tidak lagi menjadi kader dari PDIP. Nah, di sini ada Bang Adi Praitno, bukan partai politik, dan juga Bang Noel diberikan pendapatnya. Bagaimana pendapatnya? Mari kita simak videonya bersama. Let's go. Bagi saya secara politik sebenarnya tak ada lagi teka-teki soal partai politik Jokowi. Artinya? Setelah tak lagi harmonis dengan PDIP, kita flashback sedikit ke Pileg 2024. Kan masih ada spanduk dan baliho, bisa di grup ataupun bisa di searching di Google. PSI, partainya Jokowi. Ya. Itu partainya Jokowi itu. Per hari ini belum diedit itu. Cuman yang ditanyakan oleh publik itu adalah partainya secara formal. Nah, ada KTA, keanggotaan dan seterusnya. Tapi secara politik kita tahu satu-satunya partai politik yang mengamplifikasi kekuatan politik Jokowi di Pileg adalah PSI, bukan yang lain. Tapi Raja Julian tadi bilang kan lebih baik Pak Jokowi coba bikin partai sendiri, gitu malah. Kalau mendengar itu yang saya sebutkan adalah partai politik formal. Bagaimana Pak Jokowi punya kartu anggota, kemudian di dalamnya menjadi orang penting, menjadi decision maker, kemudian menjadi veto player dan seterusnya. Jadi, dan seterusnya. Gabung ke PSI gitu maksudnya? Saya dari dulu termasuk orang yang sebenarnya memprovokasi, bukan hanya Pak Jokowi, Anies Baswedan, supaya untuk membuat partai politik yang baru. Ini penting dalam perjalanan demokrasi kita, karena orang-orang hebat, orang-orang yang saya kira kaliber tokoh nasional, perlu diuji kemampuan politiknya, apakah dia bisa membuat partai politik ataupun tidak. Karena kalau saya ingat satu persatu, menurut PDIP, bahwa Jokowi itu bukan siapa-siapa tanpa PDIP. Dibalas sama pendukung Jokowi. Justru PDIP yang akan nyungsep dan terjun bebas tanpa Jokowi. Nah, ini barang sudah talak 6. Sudah tak mungkin. Udah nggak mungkin balikan lagi gitu ya. Kalau dalam agama talak 1, talak 2, dan 3. Dalam politik talak 6 boleh. Udah ini sudah talak 6. Pisah banget tuh. Bukan hanya pisah. Nggak ada pintu untuk bersatu ini. Sudah wassalam. Artinya apa? Kan ini semacam tantangan uji materi bahwa Jokowi yang menurut para pendukungnya kuat, approval ratingnya tinggi, apakah dengan partai politik yang baru itu bisa mengalahkan dan kompetitif dengan partai-partai politik yang lain? Ini yang saya kira terjadi? Semacam kalau kita sebagai sebuah tradisi politik yang bagus, ini penting. Saya kira Jokowi itu punya segala-galanya untuk mendirikan partai politik baru. Satu, ini adalah mantan presiden dengan approval rating paling tinggi sampai Sidratul Muntaha, Pak. Sampai ke sana tuh menjulang betul. Yang kedua, Jokowi ini kan dinilai punya loyalis-loyalis yang berakar di tingkat RT dan RW. Kalau itu dijadikan partai, menang ini barang. Yang ketiga, Pak Jokowi itu kan punya basis basis pemilih di kalangan pemilih nasionalis misalnya, dan itu bisa dikapitalisasi sebagai ceruk pemilih. Dan Pak Jokowi juga punya wakil presiden namanya Gibran Rakebuming Raka. Pak Jokowi juga punya gubernur Sumut, Mas Bobi Nasution, dan Pak Jokowi juga punya gubernur Jawa Tengah, dan katanya juga dekat dengan Bu Hovifah. Mantap ini barang. Kalau dijadikan sebagai partai politik, kita akan cek ini akan menjadi kendaraan politik baru. Jangan berpikir 2009, tapi long term. Minimal Jokowi bisa tunjukkan kepada publik dan khususnya kepada partainya Seno, PDIP, bahwa Jokowi itu tanpa PDI pun itu bisa mantap dan semantap-mantapnya. Kan biar waktu yang akan menjawab. Karena begini, kalau Pak Jokowi bergabung dengan partai politik yang mapan, aura kebintangannya nggak bisa diuji. Masuk ke Gerindra, ada Prabowo Subianto. Ini partai sudah besar, ada Prabowo. Masuk ke Golkar, ini langganan partai yang runner up di Pileg. Dan itu banyak orang-orang penting dan orang hebat. Masuk misalnya ke Nasdem, masuk juga ke PAN. Tanpa Pak Jokowi partai ini memang segitu elektabilitasnya. Oleh karena itu menurut saya satu-satunya uji materi untuk melihat
Pak Jokowi kekuatan politiknya setelah tak lagi jadi presiden adalah dengan partai politik yang baru. Ke Bang Noel, menurut PDIP, Pak Jokowi menyalahgunakan kekuasaannya, mengintervensi MK sehingga merusak demokrasi. Tanggapan Anda, Bang Noel? Itu kapan mengintervensi kekuasaan? Saat PDI masih mendukung Pak Jokowi atau tidak? Pertanyaan itu penting. Artinya yang melanggar Pak Jokowinya atau partai yang mendukungnya. Karena kalau secara etik dan moral seharusnya yang harus disangsi itu partai yang mendukung beliau, bukannya Pak Jokowinya. Maksud saya logika politik ini jangan terbolak-balik. Sama itu kedua, saya rasa apa yang dilakukan oleh PDIP itu kesalahan besar. Kesalahan besar kenapa? Kalau seandainya ini partai besar, dia biarkan aja udah, ngapain gitu loh. Artinya Pak Jokowi ini adalah sosok yang masih diperhitungkan di mata PDIP. Dengan pemecatan ini memperkuat bahwa Jokowi ini adalah orang yang luar biasa di mata PDIP. Karena kenapa? Di luar sana itu bermacam-macam karpet. Ada karpet kuning, karpet merah, karpet biru, karpet putih sedang menunggu Pak Jokowi. Artinya ya Pak Jokowi disambut di luar sana. Kemudian dia berpartai atau tidak itu kan hak konstitusi beliau. Gitu. Kita kan tidak mau Indonesia ini hanya melahirkan tiran-tiran baru. Ketika beda pandangan politik, kita habisi. Dan ini kan tradisi demokrasi yang tidak bagus. Walaupun betul tadi diundang Ciko, ini persoalan internal PDIP. Betul kita hormati soal internalnya. Tapi malah sepertinya melempar sesuatu yang tidak baik ke wajah PDIP sendiri. Sebagai PDIP, partai yang selalu menggaungkan dengan slogan-slogan demokrasinya. Karena kan kita mau ke sana malah PDIP ini menjadi pelopor demokrasi. Karena saya juga dulu berjuang bersama di PDIP. Lantas tadi kawan-kawan yang tadi projo juga itu juga berjuang dulu di PDIP. Artinya kita tahulah. Artinya kita mau punya semangat demokrasi ini malah jangan dihinakan. Biar Indonesia ke depan ini lebih dewasa dalam menjalankan pilihan-pilihan demokrasinya, pilihan-pilihan demokratiknya. Kita tidak mau malah membuat demokrasi kita terpuruk ke depan. Kalau itu sebagai kritik, menurut saya ya jangan juga dibiarkan kesalahan-kesalahan ini. Jangan cuma sanksi, harusnya ada juga pertanggungjawaban secara moral dan politik PDIP sebagai partai pengusung Pak Jokowi. Gitu. Jangan seakan-akan ini kita dorong-dorong melanggar konstitusi lah. Yang menikmati itu siapa kemarin, gitu loh. Ya. Kan biar gimana pun PDIP punya dampak elektoral dengan usungan PDIP terhadap Pak Jokowi. Saya jangan seperti kacang lupa kulitnya lah, kira-kira begitu. Sebenarnya kalau kita dengar biasa saja sepintas lalu, respon dari Pak Jokowi terkait dengan pemecatan dirinya dan keluarganya, ini sebenarnya biasa saja ya, dengan mengatakan biarlah waktu yang mengujinya. Tapi tentu statement ini atau respon ini sebenarnya secara filosofis ini sangat dalam ya, punya arti penting kalau kita sebut ini sangat bertenaga atau powerful ya, semacam serangan 1000 pasukan berkuda ya, pasukan Romawi tentunya. Nah ini begitu juga ketika kita mendengar ada salah satu respon dari kader di Pemalang ya PDIP yang quote sedang memberikan sinyal ya siap-siap untuk hengkang ya jikalau ya katakanlah suara beliau, kritik beliau terhadap Megawati, sekjennya juga Mas Hasto serta PDIP secara keseluruhan itu dipandang negatif dan berpotensi untuk pemecatan dirinya. Ini yang kemudian menarik ya, karena bagaimanapun juga Pak Sudarsono ya, kalau tidak salah namanya itu, ingin supaya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini, partai kita bersama ya, itu bisa move on dari mengurus hal-hal yang sebenarnya tidak substansial ya, menurut beliau ya, soal-soal keluarga, soal-soal perilaku hidup, ya hal-hal yang menurutnya tidak substansial ya, seperti itu. Nah ini yang kita akan bicarakan tentang memaknai
tentang dua hal ini dan ada kaitannya dengan hal-hal yang lain yang kita akan bicarakan di Bukan Partai Politik. Baik teman-teman, kita kembali kepada persoalan memaknai tafsir terkait dengan statement atau respon Pak Jokowi yang menurut saya ini tidak sederhana ya. Waktu yang akan mengujinya ya, inilah yang saya katakan itu semacam sebuah ungkapan yang disampaikan dengan tenang ya, tetapi berisi ya, berbobot dan punya daya ledak yang luar biasa yang saya gambarkan sebagai ibarat serangan pasukan tentara berkuda ya, 1000 pasukan tentara berkuda ya, ini bukan tentara biasa, ini Spartan ini. Ya, baik teman-teman, ini ya, menurut saya memang itu bisa dimaknai sesuatu yang luar biasa ya, karena kalau kita kalkulasi 27 kader yang dipecat itu kan yang sekarang menurut saya kalau itu bukanlah orang yang kita secara kuantitatif hitung dengan 27 orang. Itu dibalik mereka semua 27 orang itu potensial ada jutaan ya, jutaan orang di belakang mereka. Dan itu berarti bahwa PDIP akan kehilangan dukungan jutaan ya dalam momentum-momentum yang lain, dan ini merupakan sebuah sumber kerugian dan ya sangat rasional kalau kemudian kader seperti Pak Sudarsono itu ya di Pemalang itu suara hati beliau itu menjerit ya, dan itu merupakan suara kader-kader yang lain juga sebenarnya ya. Saya punya keyakinan ya, optimisme yang bisa menunjukkan atau menjelaskan bahwa ada keresahan, tapi ada yang mengatakan, mengapa kemudian perilaku PDIP, Partai Demokrasi ini demikian Pak, agak sedikit selalu garang menanduk dan sebagainya. Ya, saya kira itu adalah karakter dari pilihan image ya, simbol ya, banteng, yang memang sampai hari ini ya kita sudah tahu bahwa banteng itu punya karakter demikian. Dan mungkin kalau ingin agak sedikit lembut-lembut nanti nggak cocok lagi ya, dengan banteng. Kecuali memang ada revolusi ya, image dari banteng yang menunjukkan wajah yang sangar, beringas, menuju ya kalau zaman milenial atau Gen Z itu mengubah gambar-gambar atau katakanlah logo dari banteng itu menjadi jenaka. Itu menurut saya PDIP zaman now itu ya. Jadi saya yakin ya kalau ada proses perubahan-perubahan seperti itu terjadi, saya yakin bahwa itu akan menjadi sebuah momentum ya, perubahan baru yang menarik ya, magnet yang sangat kuat ya, banteng yang jenaka, banteng yang dalam beberapa waktu itu diperagakan oleh ketua umum joget-joget ya, itu ya sebuah banteng now ya. Nah, saya kira kita perlu melihat ini juga pada konteks yang lain, di mana ketika Pak Jokowi mengatakan waktu yang menjawab, itu punya implikasi yang ya tidak bisa ditafsir secara tunggal ya, tetapi bisa ditafsir secara jamak. Ada banyak kemungkinan-kemungkinan yang bisa disampaikan. Kalau kita lihat misalkan komitmen beliau, statement beliau terkait dengan partai perseorangan, pola-pola itu sudah terlihat ya dalam konteks di mana beliau tidak terlalu tergesa-gesa untuk mendeklarasikan partainya sendiri. Jadi wait and see ya, ketika beliau ya, kalau kita bicara tentang ini kan Kim Plus ini punya makna bahwa ke depan mereka akan menjadi partai yang senantiasa suka atau tidak suka saling mengikat diri ya, saling merantaikan diri, dan kemudian kuncinya dibuang ya. Dan itu kemudian karena apa? Karena di Gerindra ada Bang Ara, kemudian ada Pak Bobi ya, kemudian di Golkar ada Mas Gibran, ada Pak Bahlil, ada Pak Luhut ya, dan kemudian di PSI ada Mas Kaisang dan yang lain-lain, yang bisa jadi nanti Bambang Pacul juga mungkin masuk kalau di smash oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, keluar dari banteng dari kandangnya. Ya, jadi ini yang kemudian nanti akan lihat waktu itu juga yang menjawab. Bisa jadi Pak Jokowi itu punya loyalis di dalam partai PDIP yang nanti akan ada masanya di mana PDIP akan disterilkan, katakanlah dijauhkan dari orang-orang yang secara publik
ketika hadir di ruang publik sangat frontal ya. Dan itu sudah terlihat bagaimana ada upaya gerakan-gerakan untuk melengsarkan Mas Hasto sebagai sekjen dan digantikan dengan orang-orang yang lain ya. Begitu juga transisi di Kongres 2025 ini sangat mungkin bahwa akan ada alih kepemimpinan ke Mbak Puan. Sebab kalau itu tidak dilakukan, maka PDIP akan mengalami ya sakit bersalin ya, yang tak bersalin-salin. Artinya sakit terus-menerus sepanjang tahun ya di masa periode kepemimpinan Mas Gibran, dan bahkan jadi bisa berkepanjangan. So saya kira tafsiran kita terkait dengan waktu yang akan berbicara itu sangat cair, lentur, tetapi saya yakin Pak Jokowi akan merespon itu secara konstruktif. Karena bagaimanapun juga seorang Jokowi tidak akan mengkhianati ibu kandungnya ya, dalam pengertian yang saya maksudkan bukan Bu Mega, tetapi partai yang membesarkan. Bisa jadi niatan waktu yang akan mengujinya itu adalah upaya kuratif ya, upaya penyembuhan ya, bagaimana membuat partai ini menjadi sehat kembali setidaknya dalam perspektif Pak Jokowi dalam memandang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Bagi saya secara pribadi, DPP kita ingin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga berbenah diri kembali. Kita tidak ingin tenggelam, saya secara pribadi ingin melihat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam format yang baru, dalam satu kesegaran ya, semacam pasien yang dikatakanlah dipasok darah segar ke dalam diri PDIP sehingga terjadi proses penyehatan. Ya, begitulah tadi apa kata pengamat dan relawan serta warganet. Ya, bagaimana menurut pendapat sobat-sobat? Berikan pendapatnya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.